وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Dan di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema akidah yang pembahasannya kita ambil dari kitab Masailul Jahiliyah, yaitu persoalan, kebiasaan, adat, istiadat, sifat ataupun karakter kaum jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab maupun selain daripada mereka, yang seluruhnya menyelisihi, bertentangan, kontradiksi dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita sudah sampai di poin atau masalah yang ke-94. Nah, sahih? Nah, di poin yang ke-94 diberi judul Akhdhul bari bijarimati ghairihi. Akhdhul bari'i bijarimati ghairihi, yaitu menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tidak bersalah disebabkan kesalahan orang lain. Disebabkan oleh kesalahan orang lain. Iya. Nah, ini menghukum orang yang tidak bersalah. Bukan dia pelakunya. Nah, kenapa dia dihukum? Disebabkan ada orang lain yang melakukan kesalahan itu. Nah, al-masalatu rabi'atu wa tissun anna min dinihim akhdha ar-rajuli bi jarimati ghairihi. Termasuk di antara agama kaum jahiliyah, yaitu menimpakan hukuman kepada seseorang padahal ia tidak melakukan kesalahan, atau dia menimpakan hukuman kepada seseorang disebabkan orang lain yang melakukan kesalahan atau kekeliruan. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Fatir ayat ke-18. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Pelaku dosa tidak menanggung dosa orang lain. Dia hanya menanggung dosanya sendiri. Nah, Syekh Profesor Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, min masailil jahiliyati annahum ya'khuduna ar-rajula ay yu'aqibunahu bisababi jurmi ghairihi. Di antara kebiasaan kaum jahiliyah, mereka ini menghukum, menimpakan hukuman kepada seseorang disebabkan oleh orang lain yang melakukannya. Fa'anzalallahu ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Falladhi lam yahsulu minhu zulmun la yu'akhadhu bi zulmin ghairihi.
Maka orang yang tidak melakukan kezaliman tidak boleh dia dihukum ya, disebabkan orang lain yang melakukan kezaliman. Nah, hatta walau kana qaribuhu ibni ammi, walaupun yang melakukan kezaliman itu keluarganya. Yang melakukan kesalahan itu keluarganya. Iya, dia tidak boleh dikasih hukuman hanya karena keluarganya melakukan kesalahan. Nah, atau walidah, bapaknya mungkin melakukan kesalahan. Iya, jangan anaknya kau hukum. Au waladahu, atau sebaliknya anaknya yang melakukan kesalahan, bapaknya disambaki. La yajni janin illa ala nafsih. Pelaku kejahatan tidak menanggung kecuali kejahatannya sendiri. Ya. Tidak menanggung kecuali kejahatannya sendiri. Wala yu'khadzul bari'u bi jarimatil mu'tadi. Orang yang tidak melakukan kesalahan tidak boleh dihukum disebabkan ya, orang lain yang melampaui batas. Fa idza ukhidha ghairul mu'tadi bid'udwanil mu'tadi fa hadza zulmun wa jawrun wa la yakirruhul islamu. Apabila itu terjadi, ya, ada orang dihukum, ya, disebabkan, ya, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Ya. Kenapa dia dihukum? Ada orang lain yang melakukan kesalahan tersebut. Ya. Nah, dan ini kalau dihukum seperti itu, ini namanya kezoliman, menzolimi orang lain, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya. Tidak dibenarkan dalam agama Islam. Nah, kemudian Syekh menyebutkan contoh. Ya. Ini contoh dari beliau otomatis yang mungkin disaksikan di sekitar negeri Arab. Wal'an fi ba'dil bawadi, kata beliau. Saat ini atau di zaman sekarang ini, di beberapa pelosok negeri, ya, idza hasala i'tida'un min syakhsin min qabilatin wa kana hadha asy-syakhsu la wazna lah la yaktassuna min wa inna ma yaqtuluna aw yantaqimuna min ghairihi min al-qabilah mimman huwa ashrafu minhu wa a'azzu min. Kata beliau, terjadi kezaliman, tindakan yang melampaui batas yang dilakukan oleh seseorang, dan orang ini berasal dari sebuah suku atau kabilah. Tapi orang tersebut orang biasa, bukan orang terpandang, bukan tokoh. Ya, orang biasa. Nah, maka orang tersebut tidak dihukum. Ya. Yang dihukum itu adalah orang di suku atau kabilah itu yang paling mulia, ya, orang yang paling hebatnya, itu yang dihukum. Nah, wala ya'khuduna al-mu'tadi wa inna ma ya'khuduna syekh al-qabilah. Mereka tidak menghukum pelaku ya, kejahatan tersebut, tetapi yang dihukum ya syekhnya qabilah, pimpinannya qabilah tersebut, tokohnya. Ya, au man lahu qimatun au maqamun fil qabilah. Ya, atau orang yang memang memiliki kedudukan di suku atau qabilah tersebut. Wa hadza min fi'lil jahiliyah. Ini termasuk kebiasaan dan karakter kaum jahiliyah. Ya, dan yang saya ketahui sampai dengan saat ini praktik-praktik hukum model seperti ini yang memang diadopsi dari kaum jahiliyah, disadari atau tidak, masih terjadi. Masih terjadi.
Iya, coba saja lihat di negeri-negeri barat sana. Ada namanya mafia. Ya, mafia, bukan makpia. Ya, bukan juga bakpia, mafia. Ya. Iya, banyak itu mafia terkenal. Iya, ada di Jepang namanya Yakuza. Ya. Paling banyak itu di Kolombia sana pengedar obat-obat terlarang. Iya. Nah, mafia ini kalau ada orang ya, yang dianggap melakukan kejahatan. Iya. Orang tersebut bersembunyi. Melarikan diri. Siapa yang disambaki? Dicari keluarganya. Iya kan? Keluarganya disambaki. Nah, bahkan dihabisi keluarganya. Padahal yang melakukan itu siapa? Bukan keluarganya. Boleh jadi keluarganya tidak tahu sama sekali. Nah, wah mungkin ada yang mengatakan, itu sih negeri barat. Kita di negeri Indonesia ini yang mayoritas Islam, enggak ada yang kayak gitu. Siapa bilang? Siapa bilang? Di lingkungan yang rendahan misalnya, anak-anak. Ya, anak-anak berribut. Iya, nah. Mereka ribut, bertengkar, bikin 2 kelompok. Iya. Ada yang sambaki temannya. Ternyata yang sambaki tersebut melarikan diri, tidak tahu kemana. Maka datang kelompok ini ke kampungnya. Asal orang dari kampung tersebut, sambaki semua. Ini semua minta masa kampungnya ini. Apalagi kalau keluarganya, aduh, rumahnya lempari batu. Kan begitu yang terjadi. Ya, coba lihat yang perang-perang kelompok itu. Hanya satu pelakunya, entah itu sengaja atau tidak sengaja, atau mungkin sampai terluka atau tidak terluka, tanya, dari mana dia? Pancani. Sudah. Sebentar malam datang di satu kampung itu ke Pancani. Sambaki semua. Padahal belum tentu itu sambaki itu pelakunya. Kan begitu? Itu yang terjadi ya? Iya. Wah, itu kan memang kalangan mereka ini biasa perang kelompok. Kalau kalangan yang terpelajar, endaklah. Siapa bilang? Coba lihat instansi-instansi. Ya, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi itu fakta. Ya. Anak buah yang melakukan kesalahan, pimpinan yang dicopot, dimutasi. Ya. Betul enggak? Iya. Diam nih di semuanya. Entah itu BUMN, entah itu kepolisian, entah itu TNI, anak buah dibawa melakukan kesalahan pribadi. Iya. Dan dia lakukan itu atas kesadarannya. Yang dicopot siapa? Pimpinannya. Ya, entah itu Kapolseknya, naik ke Kapolresnya, atau di TNI dan DIM-nya dicopot. Padahal yang melakukan kesalahan siapa? Anak buahnya. Iya. Kecuali kalau memang ada bentuk pembiaran. Tidak ada arahan. Tidak ada briefing. Ya. Dibiarkan begitu saja melakukan kesalahan. Ya memang tidak ada masalah, dicopot. Tapi murni kesalahan anak buah. Kenapa pimpinan yang dicopot? Coba. Iya kan? Itu terjadi. Menjelang pilkada dan sesudah pilkada. Iya. Kepala-kepala dinas yang tidak mengarahkan kepala bidang dan stafnya memilih pasangan tertentu, tunggu nih. Begitu si Fulan bin Fulan naik, dicopot semuanya. Ya. Padahal bukan kesalahannya kasihan. Ya, dicopot semuanya tanpa kecuali. Ya. Kemudian dibikinkan konferensi pers. Ya, biasa mutasi itu penyegaran. Ya, untuk menyegarkan kembali dan seterusnya. Iya, betul. Iya, itu kan terjadi. Iya, kesalahan seseorang, orang lain yang dihukum. Iya. Orang lain yang dihukum. Dicari,
Iya. Oh, orang yang dekat dengan dia. Keluarganya kah? Apanya kah? Ditahan dia. Sampai pelakunya itu kembali dan seterusnya. Ini model praktek kaum jahiliyah. Iya. Dan masih berlaku dan terjadi sampai dengan saat ini. Iya. Terlebih mereka yang sudah terkontaminasi dan itu sudah mengakar ta'assub atau fanatisme jahiliyah. Pokoknya asal Bugis saya harus bela. Iya. Dia mau salah, tidak mau salah. Iya. Kalau ada dari kalangan Bugis disambaki, kami siap untuk balas dendam. Tinggal ditanya siapa yang sambaki. Iya. Oh, dari suku Toraja. Maka diseranglah suku Toraja. Iya. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Iya, kalau di daerah Makassar, iya, ada namanya Macinik Sawah dengan anak-anak Karwisi. Iya. Nah, kapan anak Macinik Sawah bikin masalah, sudah anak Karwisi menyerang. Walaupun mungkin yang melakukan kesalahan itu orang lewat-lewat jadi Macinik Sawah. Tapi dilihat oh di sana ya. Sudah. Yang dihukum siapa? Orang yang di sekitar yang tidak tahu apa-apa. Sampai pun jual bakso, yang jualan bakso karena lewat di situ disambaki semua. Iya, itu model kebiasaan kaum jahiliyah. Tapi masih ada sampai dengan detik ini. Bukti benarnya sabda Nabi, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Ya. Akan apa? Sungguh kalian akan mengikuti, melatah, meneladani kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Pasti itu kata Nabi. Iya. Sampai-sampai ketika mereka masuk ke suatu tempat yang sulit sebenarnya untuk diikuti masuk, kalian tetap juga masuk. Nah, itu fakta. Kenyataan. Iya. Termasuk yang saat ini tanggal berapa? Tahun 30. Ya, besok 31. Ya, dia minta tanggal 31 malam. Nah, tidak sedikit kaum muslimin latah. Iya, bakar kembang api. Iya, itu kebiasaannya siapa? Kebiasaannya kaum Majusi. Iya. Nah, iya. Trompet itu kebiasaannya kaum Yahudi untuk memanggil jemaahnya beribadah. Tapi di trompet, nah dijual piste trompetnya. Ya, sampai ada yang melakukan, ya lama kita tidak makan pulang ini. Oh, tidak ada masalah kalau gitu. Kebetulan tahun baru, tidak ada masalah. Bukan, tidak ada hubungannya dengan itu. Nih, tapi kalau tahun baru ini, masa bang tidak dibikin. Nah, semua kegiatan yang dirangkaikan dengan itu, walaupun asalnya boleh, mubah dan tidak ada masalah, begitu dikaitkan dengan itu, menjadi tidak boleh. Ya. Nah, ayo kita main bola dalam rangka akhir tahun. Tidak boleh. Ya. Atau awal tahun. Tidak boleh. Nah, ya. Sama dengan para Pak Goes yang ada di sana itu. Ya. Ayo. Goes menjelang tahun baru. Hah? Goes saja, kalau mau goes saja. Tidak perlu dirangkaikan dengan tahun baru. Ya. Nah, tidak perlu dirangkaikan dikait-kaitkan dengan tahun baru. Nah, baik. Kapan semikian? Dia sudah latah. Ya, menyerupai dengan kaum jahiliyah. Nah, di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, al-wajib annal jarimata takhtassu bi sahibiha wa yuqtassu min sahibiha. Hadza huwal adl. Kata beliau hafizahullah, yang benar, yang sahih, yang wajib diterapkan adalah pelaku kejahatan itu yang dihukum sesuai dengan kadar kejahatannya dan bukan orang lain. Nah, bukan orang lain. Inilah al-adl, inilah konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum.
Siapa saja yang melampaui batas kepada kalian, maka kalian boleh melampaui batas kepadanya sesuai dengan kadarnya. Iya, kadar dia melampaui batas, tidak boleh lebih. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu falhasil, kesimpulannya kata beliau, anna hadhihi qaidatun azimatun, bahwasanya ini kaidah yang sangat agung. Apa itu? Annal jarimata takhtassu biman fa'alaha wa la tatanawalu ghayruhu. Yang namanya kejahatan itu hanya berlaku untuk pelakunya saja. Maksudnya kalau mau dihukum, yang dihukum pelakunya saja, bukan orang lain. Ya, ini kaidah agung dalam Islam. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang melakukan dosa, dia tidak menanggung dosa orang lain. Tidak menanggung dosa orang lain. Inilah konsep Islam. Nah, konsep Islam itu seseorang melakukan dosa, dia nanggung dosanya. Kecuali kalau dia kasih contoh. Dia kasih contoh dia ikut andil. Tapi kalau dia tidak kasih contoh, dia sendiri melakukan dosa, dia sendiri berdosa. Nah, sebagaimana kebaikan, Anda melakukan kebaikan, Anda sholat, Anda puasa, Anda zikir, Anda tilawah Al-Quran, Anda sendiri yang dapat. Bukan si A, si B, si C. Itu konsepnya Islam. Nah, kejahatan juga demikian. Nah, kecuali kalau memang dia melakukan semua amalan kebaikan itu disebabkan si fulan dan si fulan. Misalnya si fulan yang mengajak dia melakukan kebaikan. Orang yang mengajaknya mendapatkan jatah pahala tanpa mengurangi pahalanya ini. Nah, sehingga tidak ada ceritanya dalam Islam setiap orang lahir itu sudah membawa dosa. Nanti ada yang tebus. Tidak ada ceritanya seperti itu. Setiap yang lahir, seperti kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrahnya, di atas tauhid, tidak membawa dosa. Naam, dan tidak perlu jual tebus. Tidak perlu jual tebus dosa. Tidak ada ceritanya begitu dalam Islam. Kalau dia melakukan dosa, dia disuruh bertaubat, karena dia melakukannya. Nah, dia melakukannya, disuruh bertaubat dia. Dia melakukan dosa, nggak mungkin ente keciprat dosanya, mana bisa? Kan begitu. Nggak mungkin demikian, kecuali kalau ente kasih contoh dia, mengajak dia melakukan dosa, ente juga dapat kalau begitu. Atau antum tolong dia melakukan dosa, antum juga dapat. Kalau dia sendiri yang melakukan dosa, dia sendiri yang dapat, bukan Anda. Anda tidak menanggung dosa orang lain, sebagaimana orang lain tidak menanggung dosa Anda. Nah, ini yang tolong dipahami. Kemudian, kalau memang demikian konsep Islam, kata Syekh Hafizahullah, fa in qulta yuraddu ala hadha anna Allah ja'ala diyatal khata' 'ala al-'aqilah wa lam yaj'alha 'ala al-qatil, alaysa hadha fihi tahmilun li ghairil mudhnib bidan bin ghairihi. Kata beliau, ini ada syubhat. Apa syubhatnya? Baik, kaidahnya demikian. Orang melakukan dosa, dia sendiri yang menanggung. Tidak boleh orang lain. Nah, bagaimana? Bukankah dalam ensiklopedia hukum Islam, fikih Islam itu, orang yang melakukan pembunuhan, ini hukum Islam, dia melakukan pembunuhan khata'an, tidak ada unsur kesengajaan. Sebab pembunuhan dalam Islam itu ada 3 bentuk. Pembunuhan dalam Islam ada 3 bentuk. Pertama, qatlu amdin, pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan disengaja ini dia harus dikisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kisos, dibunuhnya. Maksudnya dia memang sengaja mau membunuh, berniat mau membunuh, menggunakan alat yang memang alat tersebut bisa membunuh, potensinya besar bisa membunuh.
Ini namanya membunuh dengan sengaja. Qatlu amdin. Dikisos ini. Hukumannya. Kalau tidak dikisos, di akhirat nanti pasti masuk neraka. Ya. Nah, yang kedua, syibuhu amdin. Mirip sengaja. Iya, mirip sengaja. Bagaimana dibilang mirip sengaja? Secara niat, dia tidak berniat membunuh. Iya, misalnya, dia main-main. Iya, apa istilah pakai lempar-lempar batu kecil. Kan biasa orang main-main ya, lempar batu, iya, atau lempar bola. Ada itu bola kasti. Bola kasti yang biasa dipakai, no? Iya. Kalau dulu kita main bola begitu, dilempar belakang tak, sakit. Ya, tapi tidak mati. Ya. Nah, tidak ada yang mati kena bola itu. Tapi Allah mentakdirkan, lempar, kena kepalanya. Gelap. Mati dia. Orang yang melemparnya tidak berniat membunuh. Ya. Dan alat yang digunakan bukan alat yang berpotensi menghilangkan nyawa. Yang seperti ini disebut dengan syibhu amdin dalam hukum Islam. Mirip sengaja. Yang seperti ini tidak dikisos. Tapi disuruh bayar diat. Diat ini denda. Iya. Dan ini yang disebutkan di sini salah satu contohnya. Contoh yang ketiga. Diat, denda itu paling tinggi 100 ekor onta. Ya. Tidak dikisos, tapi 100 ekor onta. Satu ekor onta berapa harganya? Hah? Berapa harganya? 50.000? Oh. 50 juta dikali 100 ekor berapa? Hah? Apa? 5 miliar? Iya, anggaplah begitu. Enggak, kalau begitu bisa sekolah matematika aku saya. Iya, nah. Kalau salah nanti itu hanya guru matematika. Anggap 5M. Diatnya 5M. Ini dia mesti bayar. Siapa yang bayar ini? Keluarganya orang yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja. Nah, begitu. Ya, paham? Nah, kalau tadi kisos, masih ada opsi kedua. Kafalah, diat. Iya. Kalau misalnya, kalau tadi yang kisos, yang sengaja membunuh. Ya, sengaja dibunuh memang. Iya, opsinya dua. Dia bisa kisos atau keluarganya memaafkan. Iya. Kalau misalnya tidak kisos, dia akan minta maaf sama keluarganya. Iya. Dan keluarga yang terbunuh ini memaafkan. Oh, tidak begitu saja. Iya, dia juga mesti bayar diat. Iya, dia mesti bayar diat. Nah, disitulah orang kadang berpikir dengan logika dan mesti realistis. Misalnya yang terbunuh ini kepala keluarga. Iya kan? Kepala keluarga. Dia ini kepala keluarga tulang punggung. Iya, istrinya tidak ada keterampilan, tidak ada skill, tidak ada pekerjaan. Anak, dia setengah lusin. Iya. 6. Masih kecil-kecil semua butuhan. Iya. Kalau mengikuti perasaan, pokoknya nyawa dengan nyawa. Iya kan begitu. Perasaan ini. Iya, suamiku ini. Iya. Nah, tapi kalau dia kedepankan sedikit, coba berpikir dengan tenang. Kalau dia maafkan itu membunuhnya, ya otomatis pembunuhnya tidak dikisos, bayar diat 100 onta, 5M. Itu bisa untuk modal apa itu 5M? Bisa buka cabang di mana-mana untuk bisnis, iya kan? Iya. Nah, jangankan 5M, 1M saja. Asal M-nya bukan 1 ember, ya. Betulan miliar. Iya, itu kalau kita berpikir, kalau menurut saya ya, kecuali orang yang mengedepankan perasaan. Pokoknya eja tompina doang kalau Makassar. Ya. Nah, siri na pace, painting siri nu. Ya, cocok mi. Tapi kalau dia dikisos, dia juga mati, ente tidak dapat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya. Nah, coba bayangkan kesulitan dia menempuh kehidupan selanjutnya. Bersama dengan anak-anaknya. Orang juga mau menikah dengan dia berpikir, beli 1 dapat 7. Karena anaknya. Itu. Nah, berpikir. Iya. Ini
maksudnya buka wawasan kita. Nah, yang tidak sengaja, syibuh amdin, mirip sengaja, tidak dikisos, bayar diat. Ada lagi yang ketiga, tadi itu disebutkan di sini. Qatlu khata. Maksudnya dia melakukan pembunuhan, sama sekali tidak ada maksud dan tidak disengaja. Kalau tadi mirip disengaja, sebab memang dia melakukan tindakan, tapi dengan alat yang kecil potensinya bisa membunuh. Kalau ini khata'an, tidak ada niat sama sekali untuk membunuh, insidental. Misalnya kita sedang seperti saya ingat di video itu, ada yang naik mobil, ada yang motor, naik mobil, naik motor sempalan babi, tiba-tiba ada lampak goes lewat, tidak lihat kiri kanan, nasambak itu mobil, tak banting-banting, patah, mati. Tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada niatnya ini Pak yang bawa mobil dengan motor mau cari Pak Goes, mau kesambak, tidak ada niatnya. Nah, yang seperti ini juga sepakat para ulama dan qisas. Yang ada kafarah dan diat. Nah, ini yang bayar ini keluarganya, bukan pelakunya. Nah di sini Syekh mengatakan kalau memang konsep Islam yang melakukan kesalahan dia yang menanggung, kenapa dalam konsep hukum pembunuhan yang tidak disengaja atau hampir disengaja itu yang menanggung diatnya itu adalah keluarga, bukan pelakunya. Maka apa jawaban Syekh? Naqul la hadza minal adli wat ta'awun. Kata beliau, tidak. Ini adalah bentuk keadilan dan tolong menolong. Lamma kana al-qatilu khata'an ghairu mu'tadin nasaba dzalika an tahmila anhu asabatahu. Kalau ada seseorang melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan yang tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, kayak tadi, maka keluarganya itu wajib untuk ta'awun dengan dia, menolong dia, sebab dia tidak sengaja. Yang tidak boleh keluarganya menolong kalau dia sengaja melakukan pembunuhan, tidak boleh keluarganya sama sekali menolong. Tapi kalau tidak sengaja, terjadi hal tersebut, keluarganya wajib menolong, sebagaimana keluarganya itu berhak mendapatkan warisan dari orang yang melakukan itu kalau dia sudah meninggal. Jadi itu bukan menimpakan kesalahan kepada keluarga, tidak. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut bukan kesalahan pada asalnya. Karena dia bukan kesalahan, tapi tetap harus ada hukumannya, dan hukumannya berupa diat atau denda, maka orang yang punya hubungan dengan dia ini tolong menolong untuk membantu dia. Dan bukan maksudnya menimpakan kesalahan itu kepada keluarganya, tidak. Nah, sehingga pada asalnya seseorang yang melakukan kejahatan, dia sendiri yang menanggung kejahatannya, tidak ditanggung oleh orang lain. Maka tidak boleh menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan atau kejahatan. Nah, disebabkan orang lain yang melakukannya. Nah, bapak yang melakukan kejahatan, jangan anaknya yang dihukum. Nah, walaupun saya yakin hukuman sosial itu ada di tengah masyarakat. Nah, bapaknya yang terkena corona, biar anaknya terbawa semua. Itu anaknya sana, bapaknya itu corona. Datang lagi sepupunya. Itu sepupunya itu corona. Dijauhi kasihan. Itu kenyataan. Nah, tetangga saya kasihan. Belum pasti dia kena corona, tapi sudah tersebar. Waspada kalau lewat depan rumahnya. Sampai sakit hati itu tetangga saya. Padahal bukan corona, hanya bolokang. Nah, sahih kasihan. Tapi itu sudah tersebar.
Disantero belimbing. Masya Allah. Itu seantero. Atau setengahnya palopo. Nah, terkena corona. Iya, saya langsung telepon Bapak Pak Dokter Ishak yang ketua gugus, ada ketambahan orang yang positif atau reaktif? Tidak ada. Wah, atas dasar apa masyarakat corona sana? Ya, akhirnya dijauhi kasihan. Dijauhi. Anak-anaknya setiap bermain, pulang kok. Corona kok. Bayangkan. Ya. Nah, ada kucingnya itu, kucingnya cantik sekali itu. Ya. Singgah, ini bahaya ini, sudah dipegang sama corona. Kasih jauh. Hukuman sosial. Ya, ini tidak bagusnya itu. Mirip-mirip dengan kebiasaan kaum jahiliyah. Bukan dia yang corona, yang lain dianu semua. Nih, bahkan mungkin kalau berbuah pohon durian depan rumahnya itu, tidak ada orang piambei. Kenapa? Durian yang ada coronanya. Iya. Nah, dasar kita ini betul-betul kadang tidak menggunakan akal dengan baik. Padahal dilihat dari sisi pendidikan, sarjana aja. Tapi kadang akalnya tidak bagus. Betul itu. Itu kenyataan kita lihat. Iya, lihat pendidikannya luar biasa. Terbiasa dengan menggunakan rasionya. Tapi apa yang dilakukan tidak masuk di akal. Kayak tadi corona. Mana bisa terpapar itu anaknya dan dia padahal mamanya sudah tidak di situ di rumah sakit. Gimana bisa? Ya tahu orangnya sudah ada di Makassar, jualannya di belakang dicurigai. Iya, seperti yang di Angger gitu kasin. Ya, sampai jualannya di rumah itu tidak laku. Iya. Nah, ini dari tokonya aja ya. Iya, corona itu. Banyak apa hubungannya coba? Tidak gunakan akalnya. Sampai saya bilang, bahaya itu. Jangan kita beli. Kapan kita beli itu, datang itu kolon dari Makassar ke sini khusus untuk kita. Mana ada begitu? Makanya pakai mine. Mana mungkin orang jadi Makassar datang ke sini itu kolonanya untuk kau. Nah, tidak mau kau beli. 1 minggu tidak laku itu barang. Iya. Nah, ini tidak menggunakan akalnya. Iya. Nah, artinya apa? Kadang satu orang yang melakukan kesalahan, semuanya kena. Iya. Nah, waspada jemaah sekalian. Kita masih hidup di zaman yang hukum-hukum Islam itu masih begitu asing bagi mereka. Iya. Dan hukum-hukum jahiliyah kadang itu masih mereka perlakukan. Iya. Nah, makanya termasuk yang saya prihatin, ini agak melenceng, seperti sepak bola Indonesia, tidak pernah maju-maju. Nah, sedikit kalah, sambaki orang. Nah, bukan si A yang sambaki dia, pokoknya 11 orang sambaki nanti. Kan begitu. Padahal lihat nih. Makanya orang-orang dari luar itu kalau mau datang ke sini, mau ajak bertanding sepak bola, mereka mesti punya 2 skill yang mumpuni. Skill sepak bola dan skill kungfu. Kalau tidak, mati kok di Indonesia. Apalagi di kampung-kampung Tarkam. Model kaum jahiliyah itu masih diterapkan. Asal nu kalah kak, ku tepok nanti. Lihat nih. Kan model kaum jahiliyah. Masya Allah. Memang demikian itu fakta yang terjadi. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya menjauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Kita terapkan hukum Islam. Bagaimana hukum Islam? Jangan juga salah paham ya. Mau terapkan hukum Islam kayak modelnya Hizbut Tahrir, mau menerapkan khilafah, itu salah paham. Tegakkan hukum Islam itu, tegakkan hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah yang pertama dan fundamental? Anda mentauhidkan Allah, jauhi kesyirikan. Itu paling pokok dulu. Anda menegakkan sholat, Anda sudah menegakkan hukum Islam. Anda puasa, dzikir, apa segala macam, itu hukum Islam semuanya. Jangan dibatasi hukum Islam hanya potong tangan, qisas. Itu bagian. Bukan semuanya. Pondasi hukum Islam tauhid. Dan tidak bisa tegak hukum Islam tanpa tauhid.
Nah, makanya Anda mentauhidkan Allah, jauhi kesyirikan. Itu paling pondasinya itu hukum Islam. Ya, bukan langsung mau dirikan negara atau khilafah. Ya. Nah, walau anna ahlan qura amanu wattaqau. Iya. Allah janjikan kepada siapa? Penduduk negeri yang beriman dan bertakwa. Iya, bukan langsung mendirikan begitu saja. Iya. Nah, khilafah dan khalifaan itu adalah hadiah ketika penduduk negeri itu betul-betul berada di keimanan dan ketakwaan. Adapun kalau tidak beres keimanannya, tidak beres ketakwaannya, justru mereka nanti yang menentang habis-habisan hukum Islam itu sendiri. Nah, dan terapkan hukum Islam itu pada diri kita. Ya. Nah, terapkan hukum Islam itu pada diri kita. Dan bukan syarat mesti ada khilafah, bukan syarat. Nah, itu adalah kampanye-kampanye dari mereka yang sebenarnya tidak paham dengan baik yang namanya hukum-hukum Islam. Baik, wallahu taala alam, subhanallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.